Oke teman-teman, balik lagi bareng aku di sini. Di sini aku udah bareng temen aku nih yang salah satu sekarang jadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Oke, halo Ella. Halo Kak Didi. Oke, nah di sini aku udah bareng Ella. Mungkin Ella bisa perkenalan dulu. Oke, kenalin nama aku Ella Kurnia. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam 2020. Oke, jadi Fakultas Nah, Ekonomi Bisnis ya Ella ya. iya benar sekali Kak. Oke Ella di FEB milih jurusan Ekonomi Islam ya. Aku mau tanya dong, Iya, alasan Ella milih ekonomi Islam, kenapa sih? Kenapa nggak manajemen? Kenapa nggak akuntansi gitu? Kenapa ke ekonomi Islam? gini Kak, dulu itu sebenarnya pengennya ke itu sih ilmu ekonomi sama akuntansi UI. Mhm. Terus karena kita ngelihat ke peluang juga kan setelah rasionalisasi terus merasionalisasi diri, melihat peluang juga, ternyata kayaknya di ekonomi Islam UI ada peluang nih gitu. Jadi kita walaupun saat itu masih akreditasinya masih nggak terlalu itu ya, nggak kayak jurusan-jurusan akuntansi atau manajemen di UI, tapi aku mutusin buat ambil ini karena nurunin ego sih Kak, karena aku juga ingin di UI, jadi nurunin ego aku buat nggak ngambil ilmu ekonomi, ambil ekonomi Islam karena lihat juga ke peluang dan jumlah peminatnya gitu. Iya, iya. Karena pengen banget di UI kan. Oke, jadi sebenarnya bedanya sama-sama ilmu ekonomi kan, tapi beda spesifikasinya apa sih ilmu ekonomi sama ilmu ekonomi Islam? Untuk sekarang sih aku belum ngerasain bedanya sih Kak ya, Oh iya, karena uh, masih awal fakultas kan, ya. awal-awal gitu masih umum. Jadi mungkin kayaknya nanti di semester 3 deh ada penghususannya gitu. Kalau ekonomi Islam kan lebih ke Islamnya, nanti kita mempelajari ekonomi secara syariah. Nah, kalau Oke, yang ilmu ekonomi kan dia lebih konvensional ke umumnya gitu. oke lah. Jadi di sini aku mau tanya-tanya sama seputar SNPTN kemarin nih. Dulu pas Ya, SNPTN, kira-kira pas milih jurusan itu sistemnya kayak gimana sih? Pilihan ke satu, keduanya bisa dijelasin nggak? sistemnya Eh, gimana Kak yang Dulu di pilihan pertama milih apa, pilihan kedua milih apa kayak gitu. mm-mm. Hmm. Dulu aku itu milih jurusan pertama itu langsung ilmu ekonomi karena ilmu ekonomi Islam karena udah anu kan di situ. Terus yang kedua juga ilmu ekonomi Islam tapi di Undip. Oh di Undip. Mm-mm. Oke, tapi dapat. Nah sebelum itu sebelum SNM aku juga udah pernah nyari-nyari cadangan gitu Kak, hampir ikut yang politeknik sama aku hampir ikut yang politeknik tapi nggak jadi. Terus aku ikut yang SPAN PTKIN. Hmm, Itu aku milih pilihan satunya, kan dia ada 4 ya. iya, iya. Pilihan satunya akuntansi syariah, terus di UIN apa ya? UIN Syarif Hidayatullah, terus pilihan keduanya akuntansi syariah juga di UIN Wali Songo kalau nggak salah. Iya, terus itu. Iya. Dan kan itu pengumumannya yang SPAN duluan kan? Hmm. Enggak, salah. Bukan. Oh iya, aku juga pernah ikut OSC yang beasiswa buat kuliah gitu. Tapi nggak lolos itu. Tapi Cuman ya, alhamdulillah dapat di UI ya. ya alhamdulillahnya dapat di UI kemarin. Oke. Tanggal 8 kan. Hmm. Nah, kan di SNPTN jadi sekarang udah keterima di UI nih. Nah, aku mau tanya dong Mm-mm. mengenai biasanya kan di SNPTN juga ngelihat akreditas dari SMA kita kan nih. Kira-kira untuk SMA Ya. sendiri itu gimana sih akreditasnya? Gini Kak, jadi dulu itu kenapa aku bisa senekat itu ngambil UI karena aku juga lihat peluang dari sekolah aku kan. Sebenarnya dilihat dari akreditasi, sekolah aku kan akreditasinya itu A. Terus kebetulan di tahun ini ya, tahun 2020 itu sekolah aku dapat juara satu tingkat provinsi untuk lanjut sekolah adiwiyata dan sekolah bersih tingkat nasional. Jadi
menurut aku ini sebuah peluang ya bagi sekolah aku untuk dilihat di UI gitu. Maksudnya ada track record lah kayaknya ya yang jadi penilaian plus lah buat aku dari sekolah. Oke. Jadi gitu. Jadi untuk akreditas A ya, tapi di tahun 2020 ini untuk di teman-teman Ella sendiri yang dapat UI ada berapa orang? Kebetulan Kak hanya aku sendiri ya. Oh, Ella sendiri. Dan dari alumni pun kita di sekolah aku cuman ada 2017 sama 2018. Dan aku yang ketiga dari sekolah aku gitu. Oh, jadi 2017 satu, 2018 satu, 2019 itu nggak ada ya 2019? Iya, 2019-nya nggak ada dan 2020-nya baru ada. Gitu. Oke, jadi gitu ya untuk apa namanya yang udah lulus di UI dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin langsung aja nih Ella ke pertanyaan intinya sih dari video kali ini, yaitu menanyakan nilai rata-rata nilai rapot Ella suatu SMA gitu ya, sehingga bisa diterima di bisnis Islam ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke Ella, aku ini bisa langsung sebutin aja ya. Boleh Kak. Jadi aku tuh nilai semester 1 mulainya udah dari bawah ya. Bagus nih awalnya dari 87, rata-ratanya kan dari 87 naik ke 89, naik ke 90, naik ke 92, naik lagi ke 96. Jadi kalau dilihat dari rata-ratanya nilai aku naik gitu. Iya. Terus tapi kemarin pas daftar SNM ada satu yang jadi kekhawatiran, yaitu nilai ekonomi semester 3. Oh iya ya. Jadi di semester 3 itu saya sempat turun nilai ekonominya dari 93 ke 88 kan Kak. Turun 5. Lumayan itu, banyak. Ya, lumayan juga. Jadi sempat kaget nggak? Ya, itu turun. Sempat kaget sih Kak. Itu karena nggak tahu sih alasannya kenapa bisa turun sedrastis itu. Ada sih alasannya, ganti guru. Ya, ganti guru. Jadinya turun nilainya. Oke, teman-teman jadi bisa lihat ya nilai Ella ya seperti yang dilihat di tabel kayak gini ya, teman-teman bisa lihat hingga dia bisa lulus di bisnis Islam di FEB. Nah, di sini aku mau tanya dong. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam, sorry. Bisnis Islam. Iya, Kak. Di sini aku mau tanya pendapat Ella dong mengenai biasanya ada yang bilang kalau ketika kita daftar SNPTN itu nilai kita harus selalu meningkat gitu di setiap semesternya. Tapi kan kita lihat di sini nilai Ella itu ada yang turun juga gitu. Bisa dibilang naik turun gitu. Itu menurut Ella gimana sih? Kalau menurut saya sih Kak, kayaknya nggak bisa dibilang penting dan nggak bisa dibilang nggak penting sih Kak untuk nilai rapot. Tapi kalau bisa ya dinaik-naikin aja terus. Tapi kalaupun ada yang nggak naik atau ada yang kurang, ada yang turun atau naik turun gitu, kalian coba cari pendukung lain gitu. Nah, pendukung lainnya ini apa? Yaitu sertifikat pendukung kalian untuk masuk ke bisa lolos SNMPTN gitu. Ya, untuk nilai rapot seberapa penting? Ya penting karena nilai rapot itu kan penilaiannya juga termasuk kriteria penilaiannya. Jadi kalau bisa dinaik-naikin aja. Kalau nggak bisa di setiap mata pelajaran, seminimal mungkin ada naik deh di rata-ratanya gitu. Ya betul. Kalau dilihat dari nilai aku kan ini naik ya rata-ratanya walaupun di nilai ekonominya ada yang turun gitu. Padahal nilai ekonomi itu yang penting, buat jurusan yang aku pilih gitu. Ya, oke lah. Jadi tadi bisa dilihat ya teman-teman. Tadi juga sempat nyinggung mengenai sertifikat nih. Lanjut ke pertanyaan yang sana aja ya mengenai sertifikat. Dulu Ella pas daftar nyantumin sertif atau enggak nih? Nyantumin. Nah, kemungkinan besar kenapa bisa lolos karena nyantumin sertifikat ini. Itu. Kalau dilihat kan dari nilai ekonomi aku bisa turun banget ya dari semester 2 ke semester 3. Nah, aku di semester 4, di semester 3 karena tahu nilai aku jelek yang ekonomi, aku udah mulai was-was nih. Wah, aku harus gimana nih biar bisa naikin nilai rapot, nilai ekonomi gitu. Jadi untuk penunjangnya aku ikut lomba, Kak. Aku ikut lomba namanya
kan tahun sebelumnya aku juga ikut ya OSN. OSN kebetulan bidangnya ekonomi juga. Dan itu juara kabupaten. Di semester 3 aku juga ikut. Nah, alhamdulillahnya juara aku itu walaupun masih di kabupaten naik dari 3 ke 1. Terus aku rasa masih kurang nih buat pendukungnya. Dan aku lihat-lihat ternyata ada lomba KSM. KSM itu sejenis OSN tapi untuk anak madrasah. Iya. Nah, di situ aku ikut lagi gitu. Aku coba keberuntungan di sana. Ternyata anak SMA bisa masuk dong ke situ, bisa berlomba. Saya daftar Pas gitu. aku lomba, aku daftar itu sama teman aku. Dan pas aku lomba ternyata, wah alhamdulillah bisa dapat juara 2 di kabupaten dan juara 3 di provinsi. Wah. Nah, di situ aku rasa kayaknya yang mendukung aku bisa keterima di ekonomi Islam itu yaitu sertifikat KSM aku itu. Karena kenapa? Kan jarang ya Kak anak SMA bisa juara di perlombaan anak madrasah gitu. Jadi kemungkinan besar ya itu sertifikat itu yang mendukung aku bisa jadi 1 dari 10 orang yang keterima di SNMPTN. Oke, jadi plus banget sih kalau gitu ya, sertif ya. Ya, Kuota SN buat anak ekonomi Islam berapa sih, Ella? tahun ini ada 10 orang, Kak. Oh, dikit banget ya berarti ya? Iya, benar sekali. Dan justru karena sedikit itu, saya merasa ada peluang di situ, Kak. Kenapa? Karena pasti orang-orang yang mau daftar ke IEI itu bakalan mikir 2 kali, Kak. Mereka akan jadikan IEI itu sebagai pilihan kedua mereka. Nah, sedangkan di situ saya sebagai pilihan pertama. Jadi kemungkinan besar kenapa saya juga bisa keterima di sana karena saya menjadikan IEI sebagai pilihan pertama gitu. Strategi. Dan dengan harus ada strategi juga. Kemarin itu sempat sih Kak, saya kan nanya-nanya gitu ke orang, saya survei kayak kasih tahu di sini ada 10 peluang sama akuntansi UI itu 42 ya kalau nggak salah. Terus ada yang nyaranin ambil aja akuntansi karena lebih besar peluangnya. Tapi saya lihat lagi akuntansi itu pasti banyak banget yang minat dan menjadikan dia sebagai pilihan pertama. Dan anak-anak yang jadi pilihan pertama itu bisa jadi teman-teman saya yang di OSN, yang udah OSN gitu. Sedangkan saya masih OSK, dapat sertifikatnya gitu. Jadi mending mantapkan hati di IEI gitu. Karena ya itu tadi sertifikat KSM sama bakalan kemungkinan orang-orang jadiin itu pilihan kedua karena cuma dikit kuotanya gitu loh. Oke, jadi itu ya teman-teman mengenai pengalaman Ella mendapatkan sertifikat sehingga bisa menjadi nilai plus mungkin ya di pas ikut SNMPTN. Oke, mungkin yang terakhir Pak, mengenai ada pesan gak nih buat teman-teman atau calon mahasiswa baru di tahun 2021 yang mungkin rencana masuk di ekonomi Islam? Silakan. Ya, boleh. Oh iya, buat teman-teman jangan pernah takut untuk nurunin ego kalian. Nah, kenapa? Ya berbalik lagi ke kisah aku, kalau dilihat di tahun ini kan alhamdulillah IEI itu udah A akreditasinya. Kalau dilihat kemarin itu akreditasi IEI itu masih C kan. Nah, sekarang kita nggak tahu nih. Sekarang udah A, alhamdulillah udah A IEI-nya. Nah, kemudian jangan lupa buat terus berdoa dan mohon kelancaran sih ke orang tua gitu, minta restunya, minta saran juga dari orang tua, jangan pernah mau mikir sendiri, harus tetap sharing ke orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang udah pernah yang udah berpengalaman lah. Kita harus cari referensi. Nah, kemudian yang paling penting sih menurut saya Kak, kalau mau lolos SNMPTN, kita juga harus lihat sekeliling kita dalam artian teman-teman, kira-kira saingan kita ini mau ngambil di mana, dan saingan kita ini maksudnya teman-teman yang
yang dapat kuota SNM ini yang bakalan kemungkinan besar jadi saingan kita itu akan ambil di mana gitu, apakah satu kampus sama kita atau enggak. Jangan pernah berhenti untuk lihat-lihat peluang deh sekarang kalau jadi kelas 12. Kalau seandainya kalian merasa kurang yakin, kalian boleh yang pertama pilih opsi untuk rajin belajar UTBK, atau enggak kalian nurunin ego kalian dari misalnya pilihan jurusan kalian itu terlalu kalian udah tahu ini ketat, tapi kalau kalian pengen lolos SNM, kalian turunin ego kalian untuk pilih jurusan atau kampus yang kemungkinan saingannya tuh nggak terlalu ketat gitu. Jadi pinter-pinter lihat peluang juga ya berarti ya, Ella ya. Oke. Iya Kak, benar banget. Cukup atau masih? Cukup sih, intinya itu, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Jadi itu pesan dari Ella buat teman-teman di tahun 2021 besok, pinter-pinter cari peluang ya. Oke Ella, mungkin itu aja sih yang pengen aku tanyain. Di sini aku Iya Kak. makasih banget atas luangan waktunya udah mau ditanya-tanya ya. Iya, sama-sama. Oke, makasih sekali lagi. Oke, itu aja sih. Di sini aku tutup ya. Oke Kak, makasih.